sehat. Selalu sehat. Oke, baik Pak Guru. Seperti yang saya sudah sempat sampaikan Pak Guru kemarin, jadi bahwasanya saya ingin meminta waktu Pak Guru di dalam kelas untuk saya observasi pembelajaran Pak Guru. Pak Guru berkenan ya? Siap ya? Oke. Nah, terkait nanti observasi di kelas, mungkin sebelumnya ada beberapa hal dulu yang ingin saya perbincangkan dengan Pak Guru gitu ya, sebelum kita masuk di action nanti. Nah, yang pertama Pak Guru, kira-kira tujuan pembelajaran nanti yang ingin Pak Guru capai apa di dalam kelas? Ya, saya berharap dengan kegiatan ini, ketika murid-murid mengikuti pelajaran sebentar yang kita akan laksanakan, saya mengharapkan siswa untuk dapat memahami arti dari tantangan iman masa kini, lalu bisa mengidentifikasi tantangan-tantangan iman masa kini sesuai iman Kristen. Tantangan iman masa kini ya, untuk pembelajaran baik Pak Guru. Nah, kemudian area pengembangan nanti yang Pak Guru kehendaki ketika pembelajaran di kelas nanti apa saja Pak? Ya, saya berharap siswa berkali bisa mengikuti dengan kegiatan ini dengan disiplin, menciptakan situasi yang kondusif, dan juga bisa menjawab setiap soal berdasarkan materi-materi yang sudah diajarkan. Berarti siswanya aktif begitu ya di dalam kelas ya Pak Guru ya? Oke, bagus. Jadi ada disiplin. Oke, baik Pak Guru. Nah, terkait area pengembangan yang Pak Guru kehendaki tersebut, kira-kira strategi apa nih nanti yang akan Pak Guru gunakan di dalam kelas? Ya, strategi yang digunakan barangkali berkaitan tentang strategi diskusi kelompok. Oh, diskusi kelompok. Dengan bertanya atau tanya jawab. Oh iya, oke Pak Guru. Berarti diskusi kelompok dan tanya jawab nanti Pak Guru. Nah, kemudian selain strategi tadi gitu, ada tidak strategi lain gitu nanti yang akan Pak Guru gunakan untuk mencapai harapan Pak Guru? Ya, pastinya mungkin menggunakan metode-metode lain juga sehingga bisa mencapai tujuan pembelajaran ini. Mungkin barangkali siswa diminta memberikan lagu-lagu pujian yang berkaitan tentang materi tantangan iman masa kini. Lalu bisa juga dalam bentuk doa. Oh iya, artinya anak-anak langsung praktek ya berdoa, kemudian menyanyikan lagu pujian. Oke, bagus sekali itu Pak Guru. Saya yakin nanti siswa Pak Guru di dalam kelas pasti akan sangat senang dengan pembelajarannya Pak Guru. Oke, saya rasa untuk perbincangan kita sebelum observasi ini saya rasa cukup Pak Guru. Nanti kita action langsung di kelas. Saya akan observasi Pak Guru. Ya mudah-mudahan apa yang Pak Guru harapkan nanti tercapai di pembelajaran Pak Guru nanti. Nah, jadi pada observasi ini Pak Guru jangan berpikir bahwa saya akan menilai Pak Guru, tidak. Tapi di sini kita sama-sama belajar, kita akan sharing. Dan bisa juga nanti tidak menutup kemungkinan bahwa dari pembelajaran yang saya observasi nanti saya dapat hal-hal positif begitu dari apa yang Pak Guru lakukan di dalam kelas gitu Pak Guru. Nah, jadi satu lagi nanti setelah observasi atau setelah pembelajaran nanti Pak Guru saya minta lagi waktunya untuk kita bincang-bincang sedikit. Ada hal-hal juga yang akan saya tanyakan kepada Pak Guru. Mungkin itu Pak Guru. Oke, baik Pak Guru. Mudah-mudahan pembelajarannya sukses sebentar ya. Baik. Selamat siang Pak. Bagaimana, masih semangat? Masih. Ya, terus pembelajaran mulai dan tentunya kita harus mengikuti guru lewat doa dulu ya. Jadi saya minta ini apa? Koordinasi pimpin kita dalam doa sebelum kita mulai dari ini.
Suara mendengar 1, 2, 3. Mengambil dirimu supaya ku di Golgota Tuhan padamu dalam darahmu kudus. Oke. Terima kasih sudah membawa kita dalam doa. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, saya tanya kalian punya kabar dulu ya, sekalipun sudah panas, tapi tidak sekali menjadi penghalang dalam mengikuti April hari ini ya toh. Masih tetap semangat toh? Masih tetap semangat toh? Sekalipun panas ya tetap semangat ya toh. Jadi sambil absen dulu ya nih. Arsen, Asti, Aurelia, Yosafat. Yosafat ada sih? Hah? Al-Qadir. Oke. Jadi ada beberapa orang yang hadir hari ini. Jadi saya harap pengurus kelas ataupun teman yang dekat rumah dengan teman yang hadir hari ini sampaikan bahwa kita harus ada sekolah. Iya toh, supaya pintar, supaya cerdas. Jangan suka tinggal-tinggal di sekolah di rumah. Nanti juga kita mau belajar apa di rumah? Ya toh, kita harus datang sekolah untuk bersama-sama dengan teman untuk belajar bersama-sama. Jadi hari ini kita akan belajar bersama-sama nanti tentang tantangan iman masa kini. Nah, sebelum kita masuk di materi tersebut, kita perlu pahami dulu ya, apa tujuan kita, apa yang kita harus capai dalam materi tersebut. Jadi tujuan kita belajar tentang materi ini atau hal yang kita akan capai atau hal yang kita akan dapat, atau yang menjadi tujuan dari pembelajaran ini, yang pertama yaitu kalian itu diharapkan untuk memahami arti dari tantangan iman. Jadi yang pertama itu kalian diharapkan harus memahami arti dari tantangan atau hambatan dari iman masa kini tersebut. Lalu yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi atau yang mana-mana saja yang termasuk tentang begitu. Yang mana-mana saja yang masuk tantangan. Contoh sederhana yang barangkali tubuh secara umum, yang mana sih bagian-bagian dari tubuh? Jadi guys, ada kepala, ada rambut, ada mata, jadi bagian-bagian dari tubuh tersebut. Begitupun juga di tantangan iman manusia ini, kalian harus paham itu setiap bentuk-bentuk atau apa saja yang termasuk dalam kira-kira itu apa sih iman tantangan iman masa kini? Pada dengar tidak kata tantangan? Pada dengar tidak kata tantangan? Fernando, pada dengar? Masa tantangan apa? Pada tidak kata pada membaca tidak kata tantangan. Pada dengar tidak kalau orang berkata saya tentang kau, pada dengar? Tidak takut karena ada temannya, karena ada bapaknya, atau karena ada orang yang diandalkan untuk bisa menolong dia ketika dalam bahaya. Oke, sekarang kita lanjut. Kalian sudah mengerti atau paham tentang apa itu kata tangan, lalu apa itu? Nah sekarang katakan bahwa tangan itu lambatan atau cobaan. Cobaan. Nah, sekarang sebuah cobaan atau tangan bagaimana kita itu dihambat. Ya toh? Dihambat sehingga kita percaya kepada Yesus Kristus mengalihkan kita punya pikiran. Jadi itu dia punya maksud apa itu tentang. Nah, sekarang kita akan masuk pada contoh-contoh. Contoh-contoh berkaitan tentang tantangan di masa kini. Namun sebelumnya,
kita akan masuk pada contoh-contoh yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari macam di dan kita bahas juga tentang atau kita bahas dulu tentang iman yaitu menurut iman Kristen atau berdasarkan sumber Alkitab yang kita pakai. Jadi sumber Alkitab yang berkaitan tentang materi iman tentang iman ini dapat ditulis ayat 1 sampai 11 tentang pencobaan di padang gurun. Iya. Nah di situ terus dicobai oleh iblis. Jadi, ada beberapa yang kita pahami tentang Matius 4 ini ayat 11. Yang pertama itu antara yang diberikan oleh iblis pertama itu tentang makan atau menyangkut dengan tubuh atau kebutuhan secara lahiriah atau bukan secara lahiriah ya atau kebutuhan kita sehari-hari terutama tentang di situ ada kalimat bahwa iblis itu mencoba Yesus dengan batu dibuat menjadi roti, ya loh. Coba lihat kalimat di situ di ayat mana sih? Coba lihat dulu. Apa jawab Yesus di situ ketika coba jawabnya apa? Jadi itu berkata bahwa bisa tapi dari artinya apa? Kita memang manusia butuh makan, ya toh? Sampai kalau tidak makan pasti bisa bertahan hidup besar. Tidak ada loh? Jadi kita harus butuh makan. Artinya bahwa kita harus utamakan Tuhan dalam hidup, bukan mengutamakan makan. Contoh sederhana ya Pak. Ketika kau pulang dari sekolah itu, sebelum makan harus dulu. Tidak kau lakukan. Kalau tidak pernah atau sering-sering lakukan itu berarti tangan Tuhan. Jangan lihat kasih dari daging ayam itu langsung lahap. Harus selalu bersyukur dulu begitu. Jadi itu dia punya maksud ayat 3. Bukan berarti Tuhan Yesus akan makan kita, tidak. Jadi segala sesuatu yang kita alami berkat berupa makan, uang, kesehatan, kita harus bersyukur. Punya maksud. Ya. Jadi jawab dari situ bukan manusia hidup dari roti melekat dari perkataan firman Tuhan. Ya silakan Fernando. Tawaran untuk merokok tidak, karena ini bukan ajaran Tuhan Yesus. Orang itu mencoba menindas dan obat terlarang. Karena ini bukan ajaran Tuhan Yesus. Nah, lanjut. Yang lain mana? Ya. Oke, ini siapa? Bawa sini buku nanti kau jelaskan di depan atau kau punya hasil presentasi seperti apa. Menerima atau menolak tidak gitu. Silakan ini siapa? Kau lewati. Harus jelaskan alasannya kenapa tidak. Begitu ya. Jangan hanya baca-baca saja begitu. Ya, lanjut. Oke, silakan. Jadi
Jadi jawaban yang disampaikan atas situasi dari kelompok diberi mereka melalui tawaran-tawaran yang diberikan oleh atau tawaran yang mereka alami di rumah maupun di sekolah. Right? Jadi dengan adanya hal-hal seperti itu, kedepannya ada lagi yang menyertai dia. Right? Karena itu adalah termasuk dalam tantangan iman. Iman atau tantangan iman. Mari kita lihat bersama-sama. Kamu dari Tuhan tanpa takut. Tuhan kau gembala kami. Kau semua. Nah, jadi saya minta kita harus berdiri. Ya. Nah, kita itu Tuhan gembala kami. 1, 2, 3. Tuhan kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu, biar kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ingin diri-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ingin diri-Mu. Kita siapkan kelas. Terima kasih Pak. Nah, bagaimana Pak Guru, masih tetap semangat ya Ya masih setelah pembelajaran tadi? Apa namanya? Berarti jam terakhir sudah tadi? Iya, habis. Tidak ada lagi pembelajaran sebentar, tidak ada. Oke, baik Pak Guru. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi di pra observasi, saya sudah sampaikan bahwa di pasca observasi juga saya akan melakukan tanya jawab dengan Pak Guru. Kita bincang-bincang sedikit Pak Guru, jadi mohon waktunya ya. Tadi sih ya sepintas saya lihat pembelajaran Pak Guru sudah berjalan, jadi sesuai rencana. Jadi pembelajarannya utuh lah, dari mulai dari pembukaan sampai penutup Pak Guru. Nah, mungkin ada hal-hal yang perlu saya butuhkan keterangan dari Pak Guru, gitu. Artinya saya ingin gali dari Pak Guru. Iya. Oke, yang pertama terkait refleksi lah gitu. Jadi setelah pembelajaran tadi, kira-kira bagaimana nih perasaan Pak Guru setelah melaksanakan pembelajaran tadi di kelas? Kemudian apakah sudah sesuai dengan harapan tidak pembelajaran tadi? Ya, memang pelajaran tadi ya cukup memuaskan juga, tapi saya rasa sih belum maksimal juga. Oh iya iya. Ada beberapa siswa yang tidak mampu bertanya atau tidak sempat bertanya karena memang pembelajarannya belum maksimal. Oh Cukup iya. memuaskan. Iya. Pak Guru. Tapi setidaknya harapan Pak Guru sudah Ya, tercapai lah, sudah. walaupun belum maksimal kan gitu ya. Oke Pak Guru. Kalau dari segi tujuan pembelajaran, kira-kira bagaimana? Tadi tercapai tidak tujuan pembelajaran? Ya secara umum ya sudah tercapai sih, tapi belum maksimal juga. Oh begitu. Karena nanti saya akan adakan evaluasi juga bersama-sama dengan siswa seperti itu. Oh iya, artinya kan bisa juga dari hasil kuis tadi yang Pak Guru berikan itu bisa kita ini. Oke, baik Pak Guru. Kalau saya sih melihat juga secara umum pembelajaran Pak Guru sudah bagus tadi. Dia dapatlah mengaktifkan siswa dalam pembelajaran ya. Gitu. Nah, cuma apalagi tadi yang yang ada lagu pujian itu, nah saya lihat itu anak-anak antusias sekali gitu ya, karena mereka langsung praktek seperti itu. Nah kemudian kalau selama ini Pak Guru pernah tidak menyisipkan semacam permainan atau game-game gitu di dalam pembelajaran? Ya, memang selama ini tidak pernah sih. Iya. Cuma kedepannya dengan adanya evaluasi refleksi ini saya akan sisipkan dulu permainan atau game selain pujian atau doa. Oh iya, bagus sekali kalau itu nanti kita bisa sisipkan permainan, pasti anak-anak akan lebih antusias tuh. Oke bagus itu
Pak Guru sudah punya rencana seperti itu ya. Nah kemudian berdasarkan refleksi kita hari ini ya ke pembelajaran tadi, Iya. kira-kira nanti rencana tindak lanjut Pak Guru seperti apa supaya pembelajaran Pak Guru nanti ke depan mungkin bisa lebih baik gitu dari hari ini? Ya, tentunya akan mempersiapkan lagi berkaitan tentang persiapan proses KBM, yaitu rencana pembelajaran atau RPP-nya, buku sumbernya, atau selain kitab atau media-media lainnya berkaitan tentang bahan ajar yang Anda ajarkan seperti itu. Oh iya iya bagus sekali itu Pak Guru. Nah kemudian ada hal lain mungkin yang bisa membantu untuk kesuksesan pembelajaran Pak Guru nanti di kelas selain tadi menyiapkan PPP, bahan ajar itu apa kira-kira? Selain itu barangkali Pak Guru dalam hal ini tentunya sebagai guru harus menguasai materi, sehingga juga dalam proses penyampaiannya siswa dapat menyerap dan terima dengan baik materi yang disampaikan. Oke, berarti yang pertama tadi apa penyiapan perangkat pembelajaran termasuk media juga ya. Kemudian yang berikutnya penguasaan materi. Oke, bagus sekali Pak Guru. Kemudian kalau tadi sepertinya menurut Pak Guru gimana? Anak-anak sudah nyaman tidak dalam pembelajaran? Ya tentunya sudah nyaman atau apa, sekalipun belum maksimal dalam kelas seperti itu. Ya kalau menurut Pak Guru nyaman suasana nyaman itu seperti apa sih? Ya nyamannya ketika mereka bisa memahami dan mencerna dan bisa bertanya dan disiplin dalam kelas dan bahkan tidak ribut-ribut dalam kelas. Oh, intinya anak-anak tenang ya saat pembelajaran itu tenang ya. Oke, bagus Pak Guru. Wah mantap sekali nih Pak Guru. Mudah-mudahan nanti pembelajaran Pak Guru ke depan itu bisa lebih baik lagi dan banyak hal positif yang saya petik dari pelaksanaan pembelajaran yang saya observasi tadi dan mudah-mudahan ini kita bisa jadikan pembelajaran bersama sehingga pembelajaran kita ke depan bisa lebih baik. Saya rasa mungkin itu saja Pak Guru. Terima kasih banyak atas waktunya. Lain kali mungkin kita akan berdiskusi atau berkolaborasi lagi tentang pembelajaran itu. Terima kasih Pak Guru.